untuk memenuhi harapan rakyat DKI. Maka saya terpanggil untuk bisa berjuang menyelamatkan. Saya bukan Tuhan, tapi di hati saya, keberadaan kita maksimalkan untuk bisa bermanfaat buat orang banyak tanpa ada hengki-pengki, tanpa ada manipulasi. Ya, untuk ketiga kalinya, tamu saya, Jenderal ya. Dharma Pongrekon. Halo bos. Iya, pasti ya. Jadi orang bebas sekarang? Saya orang bebas sekarang. Per 1 Februari? Per 1 Februari. Oke. Iya. Pensiun bintang 3? Puji Tuhan. Apa arti sebuah pensiun dari kedinasan untuk seorang Pak Dharma Pongrekon? Pensiun artinya saya kembali menjadi diri sendiri. Dan kemudian saya bebas untuk beraspirasi. Menyampaikan apa yang menjadi catatan-catatan sejarah dalam batin saya selama ini. Dan apa yang mendorong saya sebenarnya ketika awal saya masuk ke dalam pegawai negeri atau polisi adalah untuk mengabdi kepada nusa dan bangsa. Oke. Namun di dalam perjalanannya ternyata tidak semudah membalik tangan. Ya. Saya berpikir bahwa saya dapat memperbaiki sistem yang ada. Ternyata sampai dengan saya selesai ternyata tidak bisa. Kenapa demikian? Karena ternyata pawangnya ada di luar organisasi. Pawangnya ada di luar organisasi. Ya. Siapa ini? Kisi-kisi aja. Shadow. Karena tidak akan ada yang ngaku. Ya, tapi mereka kelompok orang atau sistem? Kelompok orang yang mengendalikan sistem. Konspirasi lagi kah? Kenapa begitu senang dengan kata konspirasi? Ya, lagi top lah. Ya, karena memang dari dulu selama ini hidup kita adalah hidup yang diatur oleh konspirasi. Konspirasi? Yes. Cuman bagi orang-orang yang tidak dapat melihat benang merahnya, dipikir denial. Padahal mereka juga yang mendengungkan teori konspirasi itu adalah mereka yang menjalankan konspirasi. Agar terjadi perdebatan di awal, sehingga program mereka bisa jalan tanpa ada gangguan. Ada dari dalam atau luar negeri ini Pak Dharma? Dari luar. Namun mereka aktornya di sini, operatornya di sini. Gitu. Seperti yang kita rasakan belum lama ini, istilah TSM yang saya dengungkan pada 2019, ramai lagi disebutkan. Terstruktur, sistematis dan masif. Kenapa terstruktur? Karena yang melakukan adalah adanya suatu organisasi yang menjalankan program mereka, apapun nama programnya, apapun niat di balik program itu, sistematis karena dia bekerja dengan menggunakan sistem yang ada untuk menjalankan niatnya. Dan dampaknya masif? Dampaknya masif, intensitas tinggi, berskala besar. Ini TSM ini bukan istilah pemilu aja kan ya? Bukan, sudah lama. Termasuk COVID-19 itu TSM. Itu TSM? TSM. Rapi itu ya? Rapi menurut mereka, tetapi tidak ada sesuatu yang sempurna. Hanya yang sempurna adalah rencana Allah. Ya. Tadi kayaknya di statement di awal mengatakan bahwa sekarang saya bebas gitu. Dulu boleh dong kalau banyak orang mengatakan, termasuk saya, Pak Dharma Pongrekon itu sebagai seorang polisi aktif gitu, terlalu vokal. Menurut siapa? Sebagian termasuk saya juga lah. Nggak, karena kan stereotyping kita tuh kan ya. Yeah. Ya kalau jenderal aktif gitu ya ikut inilah ya kan. Ikut apa? Tidak terlalu ngomongin ini, ngomongin itu. Anda ngomong tentang konspirasi, tentang COVID, tentang apa gitu. Justru saya berpikir bahwa seorang jenderal harus menyampaikan kebenaran, menyampaikan apa yang dia tahu. Do not pretend. Saya tidak bisa pretend dengan apa yang Anda saya tahu. tidak bisa pura-pura. Tidak bisa. Ya, ini bicara hati nurani. Karena itulah niat saya menjadi aparat untuk masuk menjadi pegawai negeri atau mengabdi kepada bangsa. Karena itu ingin berbuat sesuatu, mewarnai sejarah kehidupan bangsa ini. Tidak hanya sekedar melewati. Pemeo yang saya catat adalah catatkan sejarah. Jangan sejarah mencatat. Kita hidup dalam periode. Karena selama ini stereotyping saya mengatakan. Kalau jenderal, PNS, ASN, tidak jenderal pun anggota lah ya. Kan ada aturan-aturan yang konvensional, yang tidak
terlalu berbeda dengan kesatuan secara keseluruhan? Ya, karena saya berpikir justru saya tidak merasa kontroversial. Saya justru menyampaikan apa yang seharusnya saya lakukan untuk meluruskan manakala ada yang kita anggap tidak sesuai dengan sumpah jabatan. Sumpah jabatan benang merahnya untuk NKRI ya? Of course, sumpah jabatan bukan sumpah kepada manusia, tapi kepada yang menghadirkan kita. Ya. Dan buat saya itu adalah pantang untuk kita langgar karena azabnya ada. Berarti kita membohongi dia ketika kita bersumpah. Dan ujung-ujungnya bangsa ini tidak akan diberkati. Dan yang kita rasakan sekarang, begitu banyak hal-hal yang menyiksa, yang kita rasakan menindas, yang kita rasakan tidak, justru semakin membuat orang-orang itu menjadi beradab. Tapi justru keluar dari adab. Karena memang modernisasi adalah perubahan peradaban. Bukan saja di peralatan ya? Iya. Pak Dharma selama aktif pernah ditegur atau disindir nggak di kesatuan? Sering. Sering? Tapi saya kembalikan kepada sumpah-sumpah yang pernah kita lakukan. Sumpah prajurit, ya. Sumpah prajurit. Dan terutama ketika kita dilantik. Ya. Saya bersumpah. Demi. Dengan kitab suci itu ya? Oh iya. Dan itu ternyata banyak yang memaknai hanyalah formalitas. Formalitas. Buktinya kehidupan protokoler ternyata kehidupan yang formalitas. Ijazah yang Bapak dapatkan di sekolah adalah persyaratan bahwa pernah sekolah ya? Formal. Ya. Formal. Ya. Sehingga janji kita kepada Tuhan juga formalitas. Sehingga sistem dunia ini menggiring kita dalam kehidupan yang penuh dengan topeng. Membuat kita menjadi manusia-manusia hipokrit. Sehingga di tahun-tahun terakhir ini kita sering mendengar kata pencitraan. Artinya citranya tidak seperti itu, tapi dengan kemampuan finansial orang bisa merubah citranya. Dan sayangnya begitu banyak orang yang sangat mudah termanipulasi dengan citra-citra buatan itu. Buat saya, biarlah citra itu kita peroleh. Karena memang kita pantas menerimanya. Bukan karena kita ciptakan dari hasil desire kita dengan sejumlah angka. Ya, saya kan banyak ngajarkan tentang branding ya. Yes. Termasuk kepada para polisi. Saya beberapa kali minta personal branding. Personal branding itu harus real, harus organik dia. Tidak Teori. bisa fake. Itu teori. Oh iya teori. Teori. Tapi ya, sistem tidak demikian. Itu yang disebut dengan das Sollen. Das Sollen. Das Sein-nya seperti itu. Das Sein-nya seperti itu. Ya. Karena das Sollen ini adalah realita by design. Ya, kalau fake gitu lama-lama juga ketahuan ya, dan orang marah sekali gitu. Aslinya Ya, orang ternyata cuma nggak marah, begitu. tapi sebentar lagi lupa. Itulah bangsa Indonesia. Bangsa yang paling pelupa katanya. Dibentuk menjadi pelupa. Dibentuk. Mereka terbentuk karena dibentuk, sorry. Pak Dharma melihat kita baru saja pemilu nih ya. Ya. Kehidupan kita bernegara gitu ya. Kehidupan kita bagaimana berdemokrasi katanya. Anda punya catatan? Ya, memang itu adalah jualan daripada mereka, the ruling system. Untuk menguasai suatu bangsa. Dengan alih-alih mempropagandakan hak asasi manusia, demokrasi. Namun setelah 9/11, semua itu hanya pepesan kosong. Ibarat jualan atau kertas sudah disobek. Makanya United States kemana-mana menjadi polisi dunia. Dan sebenarnya itu hanyalah pemerintahan yang dipakai sebagai proksi oleh United Nations untuk menguasai dunia, termasuk Cina. Oke. Baik, sebelum kita ke topik utama, kemarin kan di pertemuan kedua Pak Dharma melakukan sebuah telaah kritisi terhadap undang-undang kesehatan. Yes. Ya. Oh, dan Pak Dharma kan ngomong di mana-mana, di berbagai forum. Adakah impact atau adakah perubahan yang terjadi, atau semua orang cuma dengar tapi tidak melakukan, atau tidak didengarkan sama sekali? Alhamdulillah sudah banyak yang mulai bertanya-tanya ada apa di balik undang-undang kesehatan Omnibus Law tersebut nomor 17 tahun 2023. Ya. Ini adalah operasional daripada payung hukum yang akan mereka kumandangkan pada Mei yang akan datang ini. Mei ini.
yaitu WHO Pandemic Treaty. Hmm. Ya, Undang-Undang Omnibus Law Kesehatan itu sebenarnya adalah undang-undang yang ketika debat capres disebut no left behind. No left behind itu maknanya adalah omni itu semua atau banyak. Bus. Rame-rame ya. Bus itu adalah alat angkut. Jadi mereka akan mengangkut kita menjadi budak seluruhnya tanpa ada satu yang tertinggal. Untuk apa? Untuk the ruling system. Sehingga kita sustainable menjadi labor atau budak. Ya, kemarin waktu di debat capres keberapa ya? Beberapa calon mengatakan tidak ada yang tertinggal. No left behind. Ya. Sadar apa nggak sadar saya nggak tahu tuh. Mereka tidak tahu. Itu dibisikin. Kalau itu saya udah tahu dari kira-kira 20 tahun yang lalu. No left behind itu. Karena Tuhan tidak mau ada yang tertinggal atau binasa. Betul. Ikut iblis. Tetapi iblis lewat sistem kapitalis ini, dia tidak mau juga ada yang tersisa buat Tuhan. Makanya dia membangun sistem yang dapat mengontrol seluruh kehidupan kita, mengambil alih otoritas Tuhan di dalam mengendalikan kita dengan teknologi, yaitu digitalisasi. Makanya selama COVID itu adalah suatu program. Makanya di belakang COVID ada huruf ID, Identity Digital. Nah, arahnya memang identity digital. Ya, jadi semua kita bangsa ini apa? Kena prank, termasuk Bangsa ini kena prank. kena prank. All nation were deceived, terutama yang di bawah United Nation. Dan kalau lihat saya bicara dengan beberapa teman-teman ya dalam ini, United Nation juga apa ya? Udah nggak ada kekuatannya juga. Bukan nggak ada kekuatan, memang dilumpuhkan. Memang fasenya sudah seperti itu. Bukan dia mengkoordinir hal-hal yang sekarang kita rasakan. Dia memiliki badan-badan khusus, ya, UNICEF, WHO, IMF, dan sebagainya, FAO dan ILO dan sebagainya. Dia bermain di seluruh aspek kehidupan, lalu dia membuat suatu movement di setiap negara, alih-alih untuk perdamaian, alih-alih untuk pendidikan, budaya, alih-alih untuk kesejahteraan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya udang di balik batunya. Sebaliknya. Ya, kita ngelihat Gaza aja dia nggak bisa berhentiin. Ukraine dia nggak bisa berhentiin. Bukan dia tidak bisa berhentiin, memang harus dia lepasin seperti itu. Jadi lihatlah udang di balik batu, jangan hanya melihat batunya. Dia bermain dengan cover, tapi cerdaslah melihat udang di balik batunya. Sehingga kita tahu bahwa setiap apa yang lidah tak bertulang, apa yang dikatakan, tidak seindah warna aslinya. Ya untuk apa kalau gitu ya? Ini pengendalian. Sekjennya sok-sok menghimbau memberhentikan tapi tidak berhenti itu. No, itu kan Bapak juga bisa sok-sokan, jangan begini, jangan intervensi, dan sebagainya. Tapi kan itu yang kita lihat dengan mata. Tapi prosesnya dilakukan oleh manusia-manusia hidup di belakang layar. Seperti itulah permainan statistik. How to lie with statistik. Bagaimana bohong dengan statistik. Statistik adalah angka mati, betul? Makanya dibilang statistik. Padahal hidup kita adalah hidup yang dinamistik. Kita adalah manusia hidup yang punya cipta, rasa, dan karsa. Sehingga angka-angka yang ditampilkan bukan seringkali, itu adalah hasil permufakatan manusia-manusia hidup. Dan angka itu harus dipedomani sebagai kebenaran. Karena konsepnya adalah konsep objektif. Harus ada objeknya. Pak Dharma, saya cukup kaget, walaupun mencoba tidak kaget. Saya dengar katanya Pak Dharma mau mencalonkan diri menjadi DKI 1, Gubernur DKI. Betul sekali. Betul sekali. Cuman kenapa kaget? Saya pikir Anda nggak ke sana larinya gitu. Tapi begitu, oh iya juga gitu. Saya tadinya tidak ke sana. Tidak penting itu. Tetapi setelah saya memahami bagaimana bahayanya WHO Pandemic Treaty bagi kedaulatan bangsa, kedaulatan negara, dan ancaman terhadap rakyat, terutama ancaman terhadap jiwa-jiwa keluarga kita yang kita sayangi, maka untuk memenuhi harapan rakyat DKI supaya kondisi ekonominya yang sudah dihancurkan, sudah hancur luluh lantak akibat daripada isu pandemi COVID-19 kemarin, maka saya terpanggil, karena saya juga adalah masyarakat DKI, untuk
bisa berjuang menyelamatkan. Ya, saya bukan Tuhan, tapi di hati saya keberadaan kita maksimalkan untuk bisa bermanfaat buat orang banyak tanpa ada hengki-pengki, tanpa ada manipulasi. Seperti yang tanpa kita sadari selama ini, kita termanipulasi dengan berbagai macam janji-janji. Dan ternyata yang kita lihat itu adalah hanya janji palsu. Apa yang Anda bawa untuk memenangkan? Ini kan harus melalui pemilihan ya? Ya, betul. Apa yang Anda bawa? Apa modal Anda? Ya, saya hanya lewat jalur independen. Independen? Ya, Oke. otomatis saya membutuhkan dukungan dari masyarakat, dari rakyat DKI, berupa KTP-KTP. Ya, dan yang saya bawa adalah konsep visi saya, selamatkan jiwa keluarga kita. Kenapa kita konsep itu yang saya sampaikan, visi itu? Karena menjadikan keselamatan itu melindungi, melayani, dan mengayomi. Jiwa adalah jiwa adalah apa yang ada dalam tubuh kita. Betul? Dan itu adalah milik Tuhan yang harus kita pertahankan. Keluarga adalah orang-orang yang kita sayangi. Betul ya, Pak? Iya, betul. Ya. Dan kita ini adalah warga DKI. Mari kita bersama-sama bersatu. Ya. Walaupun tanpa modal yang besar, karena saya berjuang, bukan karena saya banyak finansial saya, tetapi saya menawarkan, kalau mau ke depan ini jauh lebih baik, maka apa yang dirasakan pada saat masa COVID kemarin, saya pastikan pada masa saya tidak akan ada. Tidak. Misi saya bebas beribadah kepada yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, cabut atau perbaiki. Cabut kalau perlu. Dan atau perbaiki semua kebijakan yang tidak pro kepada rakyat. Ketiga, perbaiki pelayanan dan sampai ke menghilangkan akar korupsinya. Maknanya adalah menjadikan Jakarta tetap menjadi sentra ekonomi, walaupun nanti ada keputusan pindah ke IKN. Karena dan memperbaiki pelayanan, pendidikan, pariwisata, dan sebagainya. Dan saya pastikan Jakarta akan selalu menjadi sentra ekonomi, walaupun ibu kota pindah ke IKN. Yang keempat, tidak akan ada lagi mandatori apapun itu, khususnya dalam bidang kesehatan. Dan tidak akan lagi rakyat dijadikan kelinci percobaan, yang dampaknya banyak di PHK karena tidak mau mengikuti persyaratan berdasarkan protokol kesehatan tersebut. Dan usaha tetap bisa berjalan karena ekonomi akan berjalan apabila kehidupan berlangsung sebagaimana biasanya. Kelima, perbaiki kualitas pendidikan agar murid berakhlak dan menjadi adab. Tentunya dengan menyiapkan guru-guru yang tidak hanya berakhlak tapi juga beradab. Sehingga murid-murid kita, anak-anak generasi muda, dapat dipastikan dia beradab sebelum dia lulus sekolah. Nah, kalau WHO pandemi treat ini jalan, semua mimpi-mimpi yang diharapkan oleh kita semua menjadi buyar, hilang sama sekali. Karena pengendalian akan dilakukan bukan oleh bangsa kita, walaupun operatornya dari bangsa kita. Tetapi ketentuannya akan mengikuti. Kalau hari ini mereka katakan pandemi atau keadaan luar biasa atau endemi pun sekalipun, maka undang-undang kesehatan itu berlaku, di mana kita akan kehilangan free will, kehilangan sama sekali hak kita yang menjadi free will dari Tuhan. Anda sudah siap? Saya siap. Untuk bertarung? Saya siap bertarung. Persoalannya, saya harus berjuang untuk mengumpulkan KTP bagi rakyat DKI yang terpanggil untuk bergabung. Modalnya, mereka siapkan modalnya masing-masing. Apa modalnya? Foto KTP, isi surat dukungan. Dan saya memerlukan sekitar 750 ribu KTP dan surat dukungan. Udah mulai sekarang? Sudah mulai. Sudah terkumpul berapa? Sudah terkumpul ada sekitar baru 30 ribuan.
Ya, Optimis bisa sampai. saya serahkan kepada Tuhan. Ya, karena jalur independen itu bukan boleh tetapi sulit sekali untuk dilakukan. Ya, memang sengaja dibuat sulit. Dibuat sulit Ya, ya. karena yang boleh hanya mereka yang punya uang banyak Ya. dan tentunya terhubung dengan pengendali sistem. Hmm. Kalau tidak, ya, Dan Anda tidak punya keduanya. saya tidak punya. Hmm. Saya tidak punya. Maksudnya? Ya tidak punya keduanya, tidak terhubung, finansial juga tidak. Wah ini kan, waduh saya kan pernah ikut gubernur Ya. Wagub Sumsel Pak. Ya, inilah konsepnya. Jadi wow itu uangnya banyak sekali. Ya, Bapak banyak uang, saya nggak ada. Enggak, saya juga enggak Pak. Saya hanya mengandalkan Makanya kuasa saya kalah Tuhan. terus. Ya. Saya menggerakkan hati orang. Oke. Saya berjuang untuk selamatkan jiwa Bapak, anak-anak Bapak, keturunan Bapak. Lalu kalau Bapak tidak mau, ya itu rugi Bapak. Nanti akan tanya, lalu saya dapat apa? Saya akan jamin selama saya tidak akan ada yang mempersulit hidup Bapak di Jakarta. Hidup Bapak akan nyaman. Kenapa Pak Dharma nggak mencoba misalnya menghubungi salah satu partai gitu ya, yang bisa mengusung Bapak? Saya tidak punya akses, Pak. Anda kan populer ya. Ya, Anda banyak pemuja. Tiap kali Anda tampil di sini selalu di atas 1 juta yang nonton. Karena Ya, Anda dianggap visioner, dianggap pintar, punya pikiran sesuatu yang berbeda dari orang lain. saya tahu bahwa saya di kalangan mereka adalah anti mainstream. Ya. Ya, kalaupun saya berkolaborasi dengan beliau-beliau yang memiliki partai, tentunya visi ini harus tetap jalan. Itu saja. Jadi saya juga tidak menutup diri untuk berkomunikasi, hanya saja apa iya. Kalau ada yang dukung ya. Kalau ada yang dukung, apa iya? Karena kan saya sudah kalah duluan dengan adanya mahar. Ya. Dan saya, itu bukan rahasia umum ya Pak ya. Oke. Ya, jadi saya juga harus tahu diri. Cuman justru saya menghimbau, saya melakukan ini dengan hati. Saya harap juga kalau orang-orang betul-betul memang ingin menyelamatkan keluarganya, mari bergabung. Modalnya cuma apa? Bukan uang. Modalnya tidak perlu kasih saya uang, tetapi atau dana, tetapi kumpulkan KTP. Dan saya akan fight untuk berjuang untuk mereka. Dan konsep yang selama ini kita rasakan, saya akan balik. Pemerintahan adalah pelayan. Ya, jadi saya tetap konsisten. Tujuan saya adalah bukan gubernurnya, tapi fungsinya yang saya inginkan. Sehingga siapapun nanti yang akan terpilih, saya titip tolak WHO Pandemic Treaty. Atau kalau sudah jalan Mei yang akan datang, maka tolong jangan tindas rakyat Jakarta dengan peraturan-peraturan yang mereka sudah siapkan dari tahun lalu. Setiap peraturan yang ada atau undang-undang yang ada, berarti ada skenario besar di depannya. Ini WHO Treaty itu kan dari sana ya, dari UN ya kan? Dari UN, lewat terus WHO. Lewat WHO. Ya. Emang aplikasinya ke negara, ke provinsi dan DKI Ya, bisa langsung atau bisa serta-merta kan nggak juga kan? Bukan, itu kan sudah ada itu. Dia kan cukup umumkan. Ada kejadian luar biasa, ada wabah, pandemi, bahasa mereka pandemi atau endemi sekalipun juga. Ya. Dan di Kemudian Indonesia ada protokol-protokol. mulai itu, dan itu artinya kode, mainkan itu. Gitu. Kemarin kalau kita kan dan cukup banyak negara kan patuh ya. Ya, Nggak patuh boleh karena ada dekat. sanksi. Ya kan betul ya, nggak Ya. boleh berdekatan, nggak boleh salaman. Ya. Harus pakai masker. Ya, dan yang berupa Dharma itu seluruhnya dan lucunya- menjauhkan kita dari Tuhan. Dan lucunya, ya, manusia menjadi tidak mulia. Sementara ketika mereka memainkan isu nyamuk Wolbachia, disuruh bersahabat, berteman baik. Berarti lebih mulia nyamuk daripada manusia. Ironis kan? Berarti something wrong. Oke, udah dihitung-hitung ya peluang Anda bisa menang di DKI? Menang kalah itu urusan lain, urusan Tuhan. Tetapi yang penting saya ikhtiar. Ya. Setidak-tidaknya saya datang dengan niat baik. Dan nanti manakala orang tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan, Ya. catat omongan saya hari ini, tanggal 7. Apabila salah memilih, salah menentukan ini hanya berdasarkan pilihan, hanya berdasarkan materi yang ditawarkan di belakang layar, maka kehancuran bangsa, keselamatan jiwa keluarga akan terancam. Catat omongan saya. Sampai saat ini, apa yang saya sampaikan dari 2019, tidak satu pun yang meleset.
I challenge. Yang mana aja, yang mana aja? Ya. Yang mana Ya, aja? dari awal permainan COVID dari ya, 2019 sebelum COVID saya sudah bilang Oke. akan di lockdown. Bahasa saya apa? Akan dikunci. Dan terjadi. Terjadi. Oke. Nah, kemudian pada saat pandemi, saya sudah bilang ini adalah pintu masuk menuju ke digitalisasi. Terjadi. Terjadi. Oke. Ya, simbol-simbol, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ini hanyalah simbol. Simbol-simbol yang mereka mainkan dan untuk memaksa kita masuk dalam mindset kita atau alam bawah sadar kita bahwa ini adalah kebenaran. Padahal ini adalah konsep sains. Sains itu adalah permainan untuk mengajarkan kepada kita jangan beriman kepada penciptamu. Penciptamu menciptakan kamu itu produk gagal. Percayalah kepada kami. Padahal orang-orang yang ngomong itu, siapapun dia jabatannya di bangsa ini, siapapun dia punya profesi, ya ahli sekalipun, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Lalu dia membohongi kita. Apa bedanya dengan ular yang ada di Taman Firdaus atau Taman Eden? Dia memanipulasi. Sama, sains itu konsepnya seperti itu. Pak Dharma kan pernah menunjukkan depan saya bahwa COVID itu tidak ada kan? Tidak ada. Dulu ada orang yang takut sekali, termasuk istri saya itu. Kalau habis pegang uang, saya disemprot-semprot. Dan karena di situ katanya ada bakteri, ada ada virus. Pak Dharma begini-giniin uang. Sampai hari ini. Tapi kenapa banyak yang mati ya? Bapak mau balik lagi ke sana? Iya, cuman ini supaya untuk convincing dianya ada penonton baru. Banyak yang mati. Banyak jadi korban lah. Sebenarnya pertahanan kita itu adanya di apa? Di pikiran. Nah, pikiran ini dari hasil apa yang kita lihat, kita rasakan. Ya, kita lihat, kita rasakan. Ya. Nah, kita lihat dengan mata. Mereka menjanjikan lewat media. Mereka suruh kita masuk rumah dan hanya main dengan handphone dan media. Tidak bisa terhubung dengan orang lain atau keluarga lain. Sehingga yang mereka sajikan kita pikir adalah kebenaran. Ini adalah virus. Apa yang mereka sampaikan kita imani sebagai kebenaran karena mereka sampaikan berulang-ulang. Ya. Jadi mereka sedang membangun opini dengan menggunakan narasi-narasi yang sebenarnya itu adalah cara memanipulasi mindset kita. Ya. Ingat, perubahan mindset kita akan menghasilkan perbuatan. Perbuatan akan menghasilkan kebiasaan. Dan kebiasaan akan menghasilkan karakter, dan karakter akan menghasilkan budaya. Makanya budayanya adalah budaya new normal. New normal. Nah, kenapa banyak yang meninggal? Kenapa banyak yang masuk rumah sakit? Karena memang programnya adalah giring mereka dengan cara menggebah, menakut-nakuti, dan itu akan mempengaruhi alam bawah sadar. Ketika alam bawah sadarnya sudah terpengaruhi, walaupun mulutnya bilang, oh saya tidak takut, lidah tak bertulang, tapi perasaan dia, batin dia tidak bisa bohongin. Pikiran dia. Ya, pikiran akan menghasilkan rasa, Pak. Betul ya? Betul tidak? Pikiran akan menghasilkan rasa. Hajar terus pikirannya, jebol, rasanya amburadul. Dan benteng tubuhnya pun hilang. Otomatis, karena pikiran menghasilkan rasa. Dan begitu rasa terbentuk, seluruh tubuh kita akan menghasilkan biokimia yang tidak koheren atau yang mengeluarkan hormon-hormon beracun seperti kortisol. Dan yang terjadi adalah apa? Cytokine storm. Terjadinya badai imun yang tak bisa dilawan lagi. Nah, kalau kita berbicara sains, ini mereka tidak akan buka nih, Pak. Rahasia ini. Bahwa ini adalah permainan nirmaterial. Permainan metafisika. Yang banyak orang tidak paham. Karena selama di sekolah kita diajarkan apa? Fisika atau Newton. Bukan kuantum. Ini yang membuat orang tidak paham. Ya. Sehingga ketika tubuh kita sudah berubah kimianya, ya, karena di dalam tubuh kita tuh ada namanya hormon, ada enzim, dan ada imun. Nah, itu sudah yang genuine dari Tuhan, kemampuannya menurun. Ditambah selama ini kita suka mengkonsumsi hal-hal yang tidak baik, sehingga itu mempengaruhi kekuatan imun, kekuatan potensi sel kita, itu menurun. Nah, setelah itu digiring, dijatuhkan lagi mentalnya, sugestinya dengan apa? Dengan alat tes yang tidak pernah diaudit. Itu. Tidak pernah diaudit. Ya, yang harganya saya tahu berapa perak lah, not more than
Kalau nggak salah dulu ada yang mengatakan bahwa vaksin itu ternyata placebo aja itu dulu ya. Ada satu statement dari satu perusahaan besar gitu ya, bahwa itu bukan seperti yang dia pikir akan membunuh semuanya ya Pak Dharma ya. Ntar dulu, sebelum saya lari ke placebo tadi. Nah tadi, terus kemudian mereka memaksa dengan protokol. Memaksa dengan Ya, protokol. memaksa. Jadi mereka ini memaksa sebenarnya, cuman memainkan protokol. Protokol itu persyaratan yang memaksa. Dan didesain itu. Ya of course didesain. Makanya jauh hari sebelumnya, tahun depan akan terjadi ini, berarti mereka panitianya. Catat itu, lihat di digital, jejak digital, dia ngomong begitu, ya dia udah mempersiapkan. Kayak orang bikin proposal, mau bikin acara. Ya gue butuh dana sekian kan. Termasuk gitu. ada di Bart Simpson pun ngomong gitu ya. Oh itu bagian. Kalau itu bagian daripada mereka. Propaganda. Ya bagian daripada mereka. Jadi orang-orang yang ada di sini saya pikir selama ini, saya kan dulu lugu-lugu ya Pak pikir ini. Setelah Tuhan bukakan berbagai, ternyata apa mereka bagian daripada itu. Karena kehidupan ini adalah kapitalis, sistem kapitalis dan semuanya adalah industri. Makanya dibilang revolusi industri kan. Semua harus bisa diindustrialisasi supaya dapat dimonetize. Dan semua yang kita lakukan, semua larinya bagaimana memonetisasi. Betul nggak? Ya, ada negara yang tiba-tiba hutangnya jadi banyak. Ya. Nah, sebentar. Nah, terus mereka harus masuk ke ruang isolasi. Oke, Ya, isolasi. karena begitu dinyatakan positif, Ya, walaupun ini false positif, ya, false positif dan false negatif. Nah, ternyata mereka di sana tidak boleh ditemenin oleh satu orang pun. Tidak, iya saya ngalamin, saya pernah diisolasi 11 hari, 11 keluarga hari. tidak boleh ada Tidak. di dalam sana, dokter pun datang ketutup semua. Iya. Untung Helmi Yahya. Coba kalau nobody, no one care of you, Ya, and they will not treat you well. ya, Oke? ya, Nah di situ ya, terjun payung itu nyali, Ya. terjun payung karena ini adalah pertarungan apa? Pertarungan spiritual yang terjadi ketika Anda sendiri. Manusia lagi masalah, lagi sakit, jangan biarkan sendiri. Lalu satu lagi saya kasih buka rahasianya, tidak boleh bawa handphone. Ya, kalau Mas Helmi masih bawa berarti apa? Karena Mas Helmi. ya. Kalau Saya bukan, masih bawa handphone. Nah, karena Mas Helmi. Dan dokter saya bilang, Mas Helmi jangan mikir macam-macam. Oke. Termasuk makan, saya kan banyak pantangan Pak. Makan apa aja. Everything can make you happy, do it. Tapi saya kebayang ya, ada orang, kayak berapa orang yang saya kenal, dia kepala keluarga, penghasilan itu day by day. Kalau dia tidak bekerja, keluarga yang tidak makan. Hutangnya banyak. Beberapa itu jadi korban saya lihat. Betul itu ya? Of course. Karena pikiran. Iya. Dan juga kan usaha-usaha kan Oke. dibatasin 50%, Ya. pakai kali-kali silang. Kali-kali silang, iya. Ya, jadi ini adalah virusnya punya mata, dan yang Semua tahan related ya? Semua berhubungan ke situ? Iya. Pokoknya dilumpuhin aja? dilumpuhin. Tapi alasannya apa? Salus populi suprema lex extor. Keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Ya. Itu covernya. Prakteknya Ya. sebaliknya. Dan Ibadah juga diatur ya? ya, makanya saya bilang. Kemarin ada berapa kali tidak perlu Jumatan segala macam. Ya, ternyata politik mengatur iman. Politik mengatur iman. Politik mengatur hubungan rumah tangga. Luar biasa. Itulah yang mendorong saya. Ternyata jangan alergi terhadap politik. Politik ada dua versi. Makanya Anda harus masuk sekarang. Ya, saya masuk. Bukan untuk saya. Jadi saya masuk, saya terjun untuk menyelamatkan jiwa orang lain. Bukan saya, Pak. It's not about me. Saya bisa kabur. Karena pada saatnya nanti kota akan menjadi tempat killing field-nya mereka. Killing field-nya kita. Karena kenyamanan adalah racun dalam kehidupan kita. Oke. Dan kita begitu di kota begitu senang dengan lampu-lampu. Ya. Kita tidak mau orang yang selamat, orang yang jauh di pedalaman. Kembali lagi kepada masalah hutang tadi kan. Betul ya. Ya, kepada masalah hutang. Ya. Bukan berarti negara lain berhutang, bukan berarti Amerika berhutang bahwa kita juga harus berhutang. Ya. Kalau tetangga kita punya rumah kebakaran, emangnya rumah kita wajib kebakaran? Kan tidak. Kita lah yang bertanggung jawab untuk itu. Tapi kalau ada mereka mengatakan, nggak masalah, ini normal, dia panitia. Saya tidak perlu tunjuk orangnya. Mas Helmi udah tahu kan? Ya. Tahu kan? Ya. Nah, itu. Saya nggak suka sekali dengan kebohongan yang dimainkan dengan sistem. Itulah misi besar Anda kenapa mau muncul lagi jadi DKI 1. Dan saya akan berjuang sampai konsekuensinya tidak gampang. Nggak ada masalah. Pak Dharma, saya 3 kali pilkada ini. Ya, saya pikir saya nggak kalah gitu. Semua
elektabilitas oke, popularitas mentok, kapasitas oke, tetapi pertarungannya wow. Pertarungannya itu it's not about that. Pertarungannya ada tentang money politik, ya kan, kecurangan di mana-mana gitu, ketegaan-ketegaan yang luar biasa. Ya itulah kehidupan dinamistik, Pak. Hasilnya statistik kan, betul? Hasilnya dicatat dengan nama statistiknya sekian. Ya. Tetapi proses untuk mencatatkan statistik ini dilakukan oleh manusia-manusia hidup, dan ada permufakatan di belakang layar. Dan kita harus mengamini apa yang inilah yang disebut. Dan Anda sudah siap menghadapi ini? Ya? Anda sudah siap menghadapi ini? Siap sekali. Apa yang tidak siap? Ya, karena ini kan permainan partai politik. Nggak masalah. Namanya juga berjuang. Dengan calon-calonnya juga yang kadang-kadang didukung oleh oligarki di belakangnya ya. Saya tahu persis. Saya tahu persis. Ya, Ini adalah pertarungan antara Musa dengan Firaun. Ya. Bukan dengan Goliat lagi. Karena sistem. Ya. Karena sistem. Karena sistem. Dan I will fight for it till I die. I will fight at any cost. Top. Saya sayang sama bangsa ini. Jangan sia-siakan waktu. Sebelum ini, gunakan kesempatan hidup kita sebagai kesempatan. Ambil setiap keputusan hidup. Karena keputusan yang kita ambil itu adalah gambaran imanmu. Tamu saya berikutnya Pak Margarito Kamis yang tadi dalam sebuah talk show mengatakan kita pemilu tahun ini gitu ya, toh mungkin lebih buruk atau tidak lebih baik daripada pemilu-pemilu sebelumnya. Yang bermain adalah duit gitu. Dan dia bilang itu di seluruh dunia gitu. Sehingga kalau kita melakukan hak angket ya, hak angket yang kita tuju itu apa sih? Gitu ya. Jadi menurut saya ini renungan-renungan. Ya, apakah kita akan tetap begini saja? Karena kita sepakat hidup kita harus lebih baik. Dan saya sangat menghargai orang-orang seperti Pak Dharma yang punya idealisme ya, punya keinginan yang murni ya, dan konsisten. Tidak hanya dalam pikiran. Semoga Pak Dharma melakukan apa yang diucapkan. Itu aja yang saya berharap. I guarantee for it. Ya. Jadi kalau disampaikan seperti Pak Margarito apa segala macam, saya tidak akan berdebat dengan itu ya. Tetapi setiap upaya harus kita amini sebagai hal yang baik. Ya, berprasangka baik. Hak angket bisa dilakukan karena sebenarnya ya banyak yang kita tahu. Sekali lagi, terstruktur, sistematis dan masif itu juga bagian daripada sistem yang harus ditempuh. Ya, karena proses munculnya angka-angka yang kemarin itu lewat sistem. Tinggal sistemnya genuine atau by design. Ya. Dan kita tahu bahwa bagaimana permainan algoritma itu bisa mengatur, bisa ngunci harus berapa walaupun manualnya seperti apa. Gitu. Saya tahu persis kok itu. Dan saya tahu siapa-siapa di belakangnya. Saya tahu yang membuat infrastruktur daripada IT, saya tahu. Saya tahu mereka siapa. Dan saya tahu dari 5-6 bulan yang lalu ini mereka bekerja hanya untuk itu. Tahu persis. Oke Pak Dharma, apa yang Anda ingin sampaikan barangkali warga DKI terutama yang akan memilih Anda? Ya, atau tidak memilih Anda, apa yang Anda ingin disampaikan? Silakan. Ya, yang pertama-tama siapapun nanti yang saudara-saudara di DKI ini atau rakyat DKI pilih, minta kepada yang jadi nanti supaya perjuangkan WHO Pandemic Treaty, perjuangkan keselamatan jiwa keluarga kita, dan jangan sampai salah. Jangan hanya mengikuti program-program ilusi seperti yang kemarin dipaparkan. Ya, Sustainable Development Goal itu sedang menjadi ancaman buat kita. Ada 17 program di mana kita kehilangan hak asasi sama sekali. Kalau memang mau bersama-sama untuk Jakarta bukan sekedar perubahan, tetapi jauh-jauh lebih baik, ya, saya jamin pada saat kepemimpinan saya tidak akan lagi ada masa-masa seperti pandemi dan tidak akan lagi ada isu-isu cuaca. Saya bisa bukakan semuanya. Ya, cuaca akan kembali baik dan percayalah, jangan pernah mengukur kuasa Tuhan dengan akalmu. Manusia jahat di mata Tuhan, karena segala sesuatu dia ukur dengan caranya dia, dengan kuantitatif, sehingga belief system kita selalu berkompromi, iman kita selalu berkompromi dengan faktor-faktor kesulitan
yang dibuat oleh the ruling system, sehingga kita akhirnya menjadi kompromi lagi dengan kehidupan. Seperti yang Abang bilang tadi, itu menggiring kita untuk kompromi lagi, jatuhkan iman kita. Tetapi saya mengajak semua tetaplah bertahan, berjalan dalam kebenaran walaupun sendiri. Please bantu, nanti ada nomor-nomor yang bisa dihubungin untuk volunteer, ya, karena terpanggil, kumpulkan foto KTP dan bantu isi surat dukungan dalam tanda tangan basah. Sampai berjumpa, semoga apa yang kita ikhtiarkan ini bermanfaat untuk rakyat DKI. Terima kasih Pak Helmi untuk waktunya. Selamat berjuang. Terima kasih. Merdeka. Thank you, Pak. Ya, itulah obrolan saya. Ya, kita sangat menghargai orang yang ingin berbuat sesuatu. Orang yang berusaha untuk keluar juga dari sistem yang kita percaya. Ini sistemnya mestinya nggak begini gitulah ya. Jadi walaupun ini sesuatu yang tidak gampang ya, Pak Jenderal, nggak gampang, tetapi kita harus mengupayakan. Berhasil tidak berhasil, saya pun begitu. Waktu saya pilkada terakhir, saya bilang saya nggak akan berhasil. Dan yang menasehatin saya justru Ahok. Ya, adiknya kan teman saya, dia bilang, Pak Helmi, kalau dianggap perjuangan kita tidak merubah lautan atau seperti menggaramin laut, percayalah, satu zarah garam pun kita cemplungkan di laut, di sekitar itu partikel-partikelnya sudah berubah. Betul ya? Betul. Ya, termasuk yang sekarang kita sedang perbincangkan, ya, partai saya sekarang dalam berjuang untuk masuk Senayan. Kita masih yakin berhasil, tapi kalaupun tidak, ya, kita sudah merubah anggapan orang, mengubah satu belief orang. Itu saja ya. Selamat berjuang untuk para pejuang. Kita jumpa lagi dengan para tamu-tamu hebat saya selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.